Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gigit Praginanto bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah siklus pembangunan nasional. Kenapa tema ini dipilih? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pada setiap skala waktu tertentu kita mengalami suatu kejadian yang luar biasa, yang sangat besar, baik itu negatif ataupun positif. Dan semua orang menganggap ini sebagai suatu gerbang bagi Indonesia menuju sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru juga tidak berarti lebih positif atau lebih negatif. Tapi kejadian-kejadian penting ini sangat menentukan gerak pembangunan kita, termasuk keberhasilan-keberhasilan sekaligus kegagalan-kegagalan yang terjadi. Untuk itu di studio saya undang Pak Dr. Insinyur Richard Klaproth, founder dari Smart Leadership Institute. Pada dasarnya beliau adalah seorang geolog, tapi kedudukannya dan di sepanjang karirnya banyak bergerak di bidang ekonomi dan politik. Karena beliau pernah menjabat sebagai orang pada jajaran Eselon 1 di Bappenas dan kemudian di Bank Mandiri pernah atau masih menjadi komisaris dan lain sebagainya. Untuk itu saya akan langsung bicara dengan beliau. Pak Richard, menurut Anda siklus-siklus apa saja yang menjadi satu titik tolak sangat penting bagi Indonesia dalam melakukan pembangunan sampai hari ini? Kalau kita lihat sejak kita merdeka, pembangunan yang dilakukan pada saat itu adalah pembangunan politik, belum bisa pembangunan ekonomi. Karena kita pada waktu itu baru merdeka. Dan kalau kita lihat pada waktu pembangunan politik itu dilakukan, banyak sekali terjadi pemberontakan, ya, sehingga sulit sekali untuk membangun ekonomi kita. Dan kulminasinya terjadi dengan pemberontakan PPKI, ya. Dan kalau kita lihat yang terjadi adalah tragedi. Jadi siklus politik itu ditutup dengan satu tragedi, ya, dan muncul power baru. Nah, power baru ini, ya, yang kemudian oleh Presiden Soeharto yang menjadi presiden, memulai agendanya dengan pembangunan ekonomi. Di situ kita melihat ada perubahan kesadaran atau consciousness dari satu bangsa, mulai dari consciousness politik berubah menjadi consciousness power yang digunakan untuk ekonomi. Dan kalau kita lihat agenda yang dilakukan pada tahun 67 sampai 93, yaitu membuat pembangunan jangka panjang tahap 1 pada waktu itu yang kita kenal dengan Repelita 1, 2, 3, 4, 5. Dan berakhir pada tahun 93. Pada tahun 93 dimulai siklus yang baru, pembangunan jangka panjang tahap kedua. Ya, pada tahun 93 itu dimulai dibuat. Dan ironiknya tahun 98 kolaps. Nah, kalau Pak Harto jatuh. Dan kolapsnya Pak Harto bukan disebabkan karena masalah internal sebenarnya. Karena terjadi faktor eksternal. Ada satu kekuatan dari luar yang mempengaruhi sistem pembangunan ini sehingga dia jatuh. Jadi kelihatan bahwa memang ada siklus di dalam setiap hal. Kita bisa mengenal dalam musim pun ada siklus, dalam harga-harga saham ada siklus. Jadi itu sesuatu yang sangat alamiah. Kebetulan background saya adalah geologi. Dalam geologi itu ada satu filosofi mengatakan bahwa the present is the key to the past, bukan to the future. And the past is the key to the future. Maksudnya keadaan kita hari ini disebabkan oleh hal-hal di masa lalu. Kalau kita bisa mempelajari hal-hal di masa lalu, proses-prosesnya seperti apa, kita bisa mengenal adanya satu pattern, adanya pola. Dan kalau kita mengenal pola itu seperti apa, kita bisa merencanakan masa depan kita yang lebih baik. Saya ingat beberapa waktu yang lalu salah seorang pengamat atau pemikir, Pak Frans Magnus Suzeno, mengatakan bahwa di Indonesia sepanjang hidupnya itu selalu mengalami berbagai macam siklus besar atau suatu peristiwa besar. Tidak hanya dari masa kemerdekaan, tapi juga masa tahun 66 ketika terjadi suatu huru-hara besar yang menjatuhkan Soekarno. Dan kemudian 98 ada huru-hara besar yang menjatuhkan Soeharto, dan lain sebagainya. Pak. Tapi
Setiap kali huru-hara ini sukses, usai, maka muncullah suatu suasana yang baru yang lebih positif. Itu menurut dia. Meskipun suatu suasana baru yang lebih positif ini mempunyai sangat banyak kekurangan, sehingga diperlukan suatu peristiwa besar lagi pada tahap waktu tertentu berikutnya. Ini bagaimana Anda melihatnya? Banyak benarnya yang dikatakan oleh Pak Fagnis. Tapi kalau kita lihat lagi ya, soal siklus lagi, kita mengenal dulu zaman kita itu ada namanya revolusi agriculture. Itu memakan waktu sangat lama. Dan kalau kita lihat teknologinya berubahnya sangat lama. Pacul yang dulu berubahnya dengan bentuk pacul yang sekarang sama. Ini hanya bisa dipercepat ketika terjadi satu siklus baru. Ya, ada yang namanya revolusi industri. Itu cycle menjadi jauh lebih cepat. Kemudian revolusi industri berubah lagi menjadi revolusi informasi, menjadi lebih cepat lagi. Kalau kita melihat seolah-olah waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Sebenarnya bukan waktunya berjalan cepat, tapi perubahan yang menjadi demikian cepat. Kalau dulu perubahannya barangkali membutuhkan waktu 350 tahun sampai kita merdeka. Lalu kemudian membutuhkan waktu yang lebih pendek lagi setelah kita merdeka, membutuhkan waktu kira-kira 30 tahun. Kemudian kita lihat sekarang perubahan itu akan jadi lebih cepat lagi. Kita lihat selama 10 tahun terakhir kita punya berapa presiden? 3 presiden atau 4 presiden. Nah, siklus ini, perubahan ini akan terjadi juga di dalam segala hal. Dalam hal politik, di dalam hal ekonomi. Jadi kekuatan baru itu tentu disebabkan adanya satu denominator yang sama. Denominator yang sama yaitu saya kira kesadaran manusia, alam dan sebagainya. Dan kesadaran ini mungkin akan dipicu oleh kenyataan bahwa inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi itu bergerak seperti deret kali. Cepat sekali, makin lama makin cepat, sehingga globalisasi pun juga bergerak makin cepat, arusnya makin besar dan sulit untuk dihindari oleh semua orang. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita, nih orang Indonesia, menyesuaikan diri dengan kenyataan ini. Mengingat kalau kita kaitkan dengan tingkat pendidikan rakyat kita secara umum, itu kelihatannya masih jauh berada di belakang perkembangan-perkembangan yang ada di dunia teknologi informasi yang sekarang ini justru mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan kita semua, bagi seluruh umat manusia di dunia. Bagaimana ini? Ya, kalau kita lihat ya, dulu 60 tahun yang lalu atau generasi ayah kita untuk membangun satu usaha, mereka tuh membangun kira-kira 20 tahun. Baru mereka sukses ya, dan mereka mulai barangkali umur 20 tahun, membangun 20 tahun, dan mereka menikmati suksesnya 20 tahun kemudian. Usaha yang sama, kalau mereka mau bangun sekarang, cukup dengan 1 tahun. Ya. Berarti generasi berikutnya, proses penciptaannya menjadi jauh lebih cepat. Nah, seperti saya dengan anak-anak saya, itu ada perbedaan kecepatan kira-kira 20 kali lebih cepat yang dilakukan proses yang dia dapatkan hari ini dengan saya peroleh hari ini, baik dalam sisi pengetahuan dan segala macam, dia 20 kali lebih cepat. Kalau kita tidak mem-pace up, ya, kita akan ketinggalan. Nah, tadi hubungan pertanyaan bagaimana ke depan, karena mayoritas bangsa kita ya belum mendapatkan akses seperti itu. Ya, terutama data dari Departemen Tenaga Kerja kalau nggak salah Pak ya. 60% dari tenaga kerja kita itu hanya berpendidikan pernah di SD. Artinya belum tentu lulus SD ya. Ini bagaimana? Ya, sebenarnya memang kalau kita mau menarik satu gerbong kereta api yang panjang, tidak perlu semuanya jadi lokomotif. Ya, kita cukup punya lokomotif yang modern ya, dan setiap lokomotif bisa menarik 10 gerbong. Nah, oleh karena itu seharusnya ada program ya, bagaimana menciptakan lokomotif-lokomotif itu. Yang saya maksud dengan lokomotif yaitu arah dari ekonomi kita bagaimana, arah dari politik kita bagaimana, menciptakan pimpinan-pimpinan, leader-leader, itu seperti apa. Oleh karena itu Smart Leadership Institute bergerak di dalam hal itu. Jadi model kepemimpinan yang seperti apa yang kita harapkan next 10 years, next 20 years, model ekonomi yang seperti apa, model politik yang seperti apa. Karena kalau tidak, karena informasi begitu banyaknya dan kita punya kapasitas terbatas untuk menganalisa, akhirnya nggak ada apa, yang ada adalah chaos. Kekacauan yang akan ada gitu. Dan kalau seperti kita lihat Pak Yigin, tadi sebelumnya kita diskusi bahwa kelihatan gejala-gejala chaotic itu di dalam segala aspek kehidupan sudah mulai nampak sekarang. Iya, jadi dan